Ada kabar baik dari Timur Tengah. Ini mediator Qatar menyebutkan bahwa sudah diumumkan bahwa Hamas dan juga Israel telah sepakat melakukan gencatan senjata yang akan dimulai pada tanggal 19 Januari 2025 atau pada hari Minggu besok. Nah, sejumlah kesepakatan ini telah disetujui, diantaranya adalah pertukaran sandera dan tahanan setelah 15 bulan berperang di jalur Gaza. Apakah ini menjadi sinyal bahwa perang Israel dan juga Hamas ini akan menuju ke perdamaian yang permanen? Kita selanjutnya ngobrol dengan pengamat Timur Tengah, sudah bergabung bersama kami, Pak Hasibullah Satrawi. Pak Hasibullah, Assalamualaikum. Bagaimana melihat gencatan senjata ini? Waalaikumsalam, Mas Rusdi. Jadi yang pertama tentu kita merespon dan mengapresiasi dengan sangat kuat gencatan senjata yang akhirnya dicapai berkat kerja keras dari para pihak, para mediator yaitu Amerika Serikat, kemudian Mesir dan Qatar, dan terutama sekali yang juga penting mungkin nanti kita sebutkan adalah peran daripada tim transisi Presiden terpilih Amerika Serikat yaitu Donald Trump. Karena ini nanti yang bisa menjadi pembeda daripada perundingan-perundingan yang telah dijalankan sebelumnya walaupun belum berhasil. Nah, kenapa kita mengapresiasi gencatan senjata ini? Tentu karena ini kemenangan bagi perdamaian, kemenangan bagi kemanusiaan, kemenangan bagi rakyat. Bukan hanya di Palestina, tapi juga di Israel. Karena kita tahu perang ini bukan hanya menimbulkan korban di pihak Palestina, di pihak Gaza, walaupun memang yang sangat banyak, yang sangat hancur itu adalah Gaza. Tapi dampak-dampak yang lain juga dialami oleh Israel, di mana banyak warganya yang katakanlah eksodus keluar, bahkan keamanannya juga terganggu. Jadi sekali lagi, ini genjatan yang menjadi kabar baik, genjatan yang menunjukkan kemenangan bagi perdamaian yang diinginkan oleh kedua belah pihak, yaitu pihak Palestina, pihak Israel, dan kita bagian dari masyarakat dunia. Begitu, Mas Rusdi. Oke, Pak, tapi kalau melihat gencatan senjata yang diumumkan pada hari Rabu kemarin, tapi pagi ini ternyata kami melihat di berita Israel masih melakukan upaya bombardir begitu Pak di jalur Gaza. Melihat itu bagaimana? Meskipun memang belum dimulai ya tanggal 19 ya. Ya, memang per sekarang ini masuk kayak semacam pengantar atau pendahuluan atau persiapan menuju permulaan genjatan senjata yang akan berlaku efektif pada hari Minggu kurang lebih jam 12.15 siang waktu setempat. Jadi kalau sekarang masih terjadi serangan, yang pertama memang ini belum masuk kepada waktu yang disepakati, dan yang kedua, kalau kita lihat pola Israel termasuk dalam gencatan senjata dengan Libanon, dengan Hezbollah di Libanon, itu biasanya memang selalu ada serangan-serangan menjelang waktu efektif dari kesepakatan yang disetujui. Saya kurang mengerti juga maknanya, apakah dia ingin menunjukkan bahwa senjatanya masih banyak atau seperti apa, tapi itulah yang dilakukan Israel, minimal kalau kita belajar dari apa yang terjadi di Libanon. Oke, Bapak tadi sempat mention ini merupakan upaya dari mediator, diantaranya ada Qatar, Mesir, dan juga Amerika Serikat. Nah, Hmm. ngomongin soal Amerika Serikat, Pak, gencatan senjata ini akan berlangsung sebelum pelantikan Donald Trump. Dan kita tahu juga bahwa Donald Trump sempat mention begitu kan, Pak, bahwa tidak menginginkan adanya lagi perang seperti itu atau neraka di dunia apa bagaimana begitu yang saya baca. Nah, itu hubungannya Pak gencatan senjata dengan mungkin politik di Amerika Serikat itu bagaimana Pak? Iya, sebenarnya kalau mau bicara tentang genjatan senjata ini dengan politik di Amerika Serikat ini bisa cukup banyak waktunya dibutuhkan, karena sekali lagi dan menarik menurut saya. Tadi saya katakan bahwa memang faktor tim transisi Trump ini punya peran yang luar biasa di dalam mendorong gencatan senjata sekarang, dan sekali lagi itu menjadi faktor pembeda daripada perundingan-perundingan yang telah dilakukan sebelumnya dan itu tidak mencapai hasil. Kenapa demikian? Karena memang kita melihat terutama Netanyahu itu memiliki respect tersendiri, memiliki hubungan tersendiri dengan Trump. Jadi memang dari awal sebelum menjadi presiden, sebelum terpilih sebagai presiden, itu Netanyahu seakan-akan sengaja untuk tidak memerhatikan apa yang dimintakan oleh
Amerika dalam hal ini di bawah komando Presiden Joe Biden, karena waktu itu saya menyebutnya aksi yang dilakukan oleh Netanyahu dengan menentang apa yang dilakukan Joe Biden itu justru menguntungkan Trump secara tidak langsung. Karena memang posisi daripada politik Presiden Joe Biden yang dalam hal ini dilanjutkan oleh Kamala Harris sebagai capres dari Demokrat itu betul-betul berada dalam posisi yang dilematis. Saya menyebutnya ibarat kayak semacam apa namanya terjerumus di dalam eh, apa namanya pasir, ya, apa namanya itu yang di padang pasir itu. Jadi dia terjebak di situ. Semakin dia bergerak maka dia semakin dalam. Nah itu yang saya melihat dari awal perang ini terjadi dan bersamaan dengan mendekati Presiden Amerika Serikat itu eh, apa namanya Netanyahu semakin melakukan peran itu. Jadi apa yang diminta tidak selalu dilakukan dan itu akhirnya membuat apa namanya dilema, dilema politik Joe Biden dan Kamala Harris itu semakin menguat, semakin tidak tercapai, semakin tidak menguat. Walaupun sebenarnya seandainya katakanlah kita berandai-andai yang menang pun Kamala Harris, saya hampir pasti dukungan untuk menuju gencatan senjata akan lebih kuat. Karena sebenarnya posisi kedua belah pihak di antara Trump dengan Kamala Harris sama-sama tidak menginginkan perang ini berlanjut karena terlalu banyak korban yang telah terlalu besar. Cuman waktu itu kalau kalau Kamala Harris menjadi seakan-akan apa namanya mengikutin eh, atau mengabaikan mengabaikan Netanyahu itu menjadi seakan-akan anti Israel dan itu akan membuat ceruk suaranya makin makin hilang makin habis. Sebaliknya kalau dia akomodir terhadap Palestina atau terhadap Gaza itu akan dianggap sebagai pro Gaza dan itu juga akan mendapatkan sentimen negatif dari pemilih-pemilih Yahudi dan inilah menurut saya yang akhirnya apapun yang dialami yang terjadi betul-betul perang Gaza telah juga berdampak menurut saya terhadap apa yang dialami oleh Kamala Harris dengan kata lain juga berdampak terhadap kemenangan Trump. Nah, sekali lagi Trump menjadi faktor menurut saya karena memang selain tadi soal soal kesamaan politik di antara Netanyahu dengan Trump, tapi juga memang katakanlah daya tekan yang tadi disampaikan oleh Mas Rusdi, misalkan kepada Hamas dia sampai menggunakan ilustrasi neraka. Dan tekanan yang kurang lebih sama sebenarnya juga dilakukan kepada Netanyahu. Ini mungkin kita semua banyak tidak mengikuti bahwa sebenarnya perundingan yang sudah berlangsung setelah Trump dinyatakan terpilih itu juga hampir hampir berhenti juga di tengah jalan. Padahal Trump sudah kasih deadline ini harus selesai sebelum 20 Januari. Tapi sekali lagi karena adanya tekanan yang cukup kuat termasuk dalam pertemuan terakhir di antara Netanyahu dan utusan khusus Trump terkait dengan perang Gaza di Israel pada tanggal 11 bulan Januari kemarin yang dikatakan sangat panas. Nah, itu yang di dalam apa namanya secara kronologis yang akhirnya mengubah arah daripada genjatan senjata sekarang dan sejauh ini itulah juga yang membuat akhirnya Netanyahu akomodatif dan mau menerima hal-hal yang selama ini ditolak termasuk tentang isu bagaimana tentang keberadaan pasukan Israel di Rafah, keberadaan pasukan Israel di apa namanya di jalur penyangga itu di Philadelphia, keberadaan pasukan Israel di Nasharim dan titik-titik lain yang selama ini itu menjadi harga mati bagi Israel. Tapi sekali lagi dalam perkembangan terakhir itu bahkan apa namanya Netanyahu Israel cukup lentur tentang itu semua dan mau melanjutkan walaupun sekali lagi mungkin opsinya tidak selalu sesuai dengan apa yang ditargetkan oleh oleh Netanyahu. Nah, oleh karena itu selain faktor Amerika, menurut saya, Mas Rusdi, keberhasilan sekarang juga tidak bisa terlepas daripada sikap Israel. Nah, Israel begini juga tidak terlepas dari, saya menyebutnya sebagai eh, keberhasilan capaian target signifikan yang bisa diklaim sebagai kemenangan. Misalkan dalam bentuk keberhasilan membunuh tokoh-tokoh utama kelompok perlawanan, mulai dari Yahya Sinwar bahkan membunuh siapa namanya Hasan Nasrullah di di Libanon, bahkan juga keberhasilan ikut serta di dalam
katakanlah runtuhnya Basyarul Assad yang di dalam segmen lain saya sebutkan itu kemenangan strategis bagi Israel karena Syria selama ini menjadi kayak semacam jalur logistik atau saya menyebutnya sebagai ekosistem yang akhirnya sekarang dengan lengsernya Basyarul Assad itu membuat kelompok perlawanan baik Hamas maupun Hizbullah itu tidak lagi mendapatkan pasokan yang minimal yang selancar sebelum Basyarul Assad muncul. Nah, inilah faktor kedua yang menurut saya yang membuat kenapa gencatan senjata sekarang bisa tercapai. Dan yang terakhir, tentu juga tidak terlepas dari sikap Hamas yang secara politik walaupun dia masih bisa mengklaim benar-benar belum benar-benar kalah karena memang faktanya Sandra sendiri belum berhasil dicapai oleh Netanyahu. Padahal itu sudah ditetapkan sebagai salah satu target perang. Jadi bisa juga Hamas mengklaim bahwa ini sebenarnya malah dia bilang ini adalah keberhasilan kami berjuang selama 15 bulan. Walaupun sekali lagi kalau kita baca Hamas kenapa mau menerima ini satu karena memang sudah korbannya luar biasa, hancurnya Gaza begitu, bahkan juga meninggalnya tokoh-tokoh perlawanan dan saya melihat yang tidak kalah penting ada aspek di kalangan kelompok perlawanan yang di luar dugaan, yaitu saya menyebutnya sebagai keroposnya keberadaan Hizbullah. Padahal Hizbullah itu salah satu yang diandalkan di kelompok perlawanan dalam menghadapi Israel, tapi ternyata dia jauh lebih lemah, jauh lebih mudah ditaklukkan oleh Israel. Bahkan dalam 10 hari saya selalu sampaikan, Israel sudah bisa membunuh tokoh utamanya itu Hasan Nasrallah. Nah, inilah menurut saya hal-hal yang akhirnya membuat Hamas juga harus menerima, harus melakukan organisasi ulang terhadap strategi dan kelompoknya dan akhirnya kumulasi daripada itu semua menjadi sebuah kesepakatan yang menggembirakan bagi kita semua, bagi masyarakat dunia, yaitu dicapainya gencatan senjata yang kita harapkan menjadi perdamaian yang abadi di antara kedua belah pihak. Oke, Pak Hasibulo sempat mention perdamaian abadi. Apakah ini mungkin, Pak, melihat kondisinya sekarang? Sebagai sebuah harapan tentu itu, tapi kalau ini mungkin atau tidak di Timur Tengah kita tidak berani memastikan. Ini karena terlalu cepat perkembangannya. Walaupun ini sudah mencapai gencatan senjata, tidak bisa langsung serta-merta ini menjadi sebuah kepastian. Karena sekali lagi Timur Tengah terlalu cepat perkembangannya dan eskalasinya cukup meningkat dan maka itu kita mendukung statement-statement yang mendukung untuk diberlakukannya gencatan senjata ini yang menurut saya ini adalah momentum yang terbaik bagi semua, seperti yang saya sampaikan, bagi Amerika. Karena kalau sampai ini tidak terwujud, ya yang pertama akan kena dampak adalah Trump. Bagaimana Trump sendiri juga nggak punya wibawa. Yang sudah kasih deadline 20 Januari itu adalah harus selesai. Yang kedua juga apa namanya Israel akan terdampak dengan ini semua dan dampak politik dan dampak ekonomi yang juga sekarang terjadi. Hamas dan Gaza sudah pasti karena dia mengalami kerugian dan korban yang pada tahap tidak tertoleransi sampai pada kondisi seperti sekarang. Demikian, Oke, Mas Rusdi. oke, Pak Hasibulo, tapi kalau melihat di tahun 2023 itu, kalau nggak salah bulan November sama Desember, ini beberapa kali pihak Hamas dan Israel mengklaim salah satu pihaknya ini melanggar gencatan senjata begitu, Pak. Nah, apakah kemungkinan ini masih akan terjadi di tahun ini? Sebenarnya tidak pernah terjadi gencatan senjata selama ini, kecuali pada periode awal, kurang lebih di bulan November yang memang itu cuma berapa minggu yang berjalan. Setelah itu tidak ada gencatan senjata. Yang terjadi adalah deadlock negosiasi, karena saat perundingan maka kemudian mereka menganggap masing-masing menuding yang lain sebagai penyebab daripada gagalnya untuk mencapai gencatan senjata. Padahal kalau saya lihat, yaitu yang saya bilang tadi, itu terutama Israel saya melihat memang dia ada posisi tersendiri dengan posisi Trump yang sekali lagi dengan kondisi perang yang terus berkelanjutan sampai pada periode pemilu itu sangat tidak menguntungkan bagi Kamala Harris dan Presiden Joe Biden dan itu yang betul-betul terjadi hingga akhirnya Trump dinyatakan dan dipilih oleh rakyat termasuk nah ini kalau kita data kembali kepada data para pendukung Palestina di Amerika juga banyak yang mendukung Trump karena Trump lebih konkret, lebih konklusif mengatakan akan menghentikan perang ini. Nah, sementara Kamala Harris waktu itu berada dalam dilema. Kalau dia menyatakan menghentikan perang ini seakan-akan berlawanan dengan Netanyahu yang menginginkan perang ini berlanjut dan itu artinya anti-Yahudi yang lagi-lagi juga akan mengurangi kepentingan elektoralnya. Dan sekali lagi saya melihat pada masa-masa sebelumnya Netanyahu juga menggunakan perang ini bukan hanya untuk politiknya, tapi juga untuk politik Trump sebagai orang yang mungkin diidolakan dan cukup diterima oleh Netanyahu sebagai politisi atau sebagai pribadi di Israel.
Oke, Pak, bagaimana seharusnya upaya dari negara-negara mediator ataupun negara tetangga dalam mengawasi gencatan senjata ini? Eh, Ya, Menurut Bapak saya bagaimana? rasa saya mengikutin sebenarnya para mediator ini sangat hati-hati. Dari awal sampai sekarang ekstra hati-hati. Selain melakukan tekanan-tekanan terutama melalui timnya Trump, Amerika secara umum, tapi juga hal-hal yang sekiranya sensitif itu tidak terlalu dipaksakan untuk menjadi konkret sekarang. Misalkan isu yang sensitif dan belum dikelirkan sekarang adalah tentang bagaimana Gaza pasca perang itu siapa yang akan mengelola? Karena ini bagian daripada persoalan-persoalan yang bisa memancing tidak tercapainya kesepakatan. Dan ini menggunakan skema atau ide yang diberikan oleh Presiden Joe Biden tentang gencatan senjata atau perjanjian perdamaian yang apa namanya yang bertahap, yang terdiri dari 3 tahap. Jadi tidak hanya satu. Ini ada tahap satu, tahap dua, tahap tiga. Dan hal-hal yang belum dicapai di tahap satu itu akan segera dibahas dalam tahap yang kedua. Jadi ini cara yang sangat strategis menurut saya di dalam menghindari apa namanya isu-isu atau hal-hal yang sangat sensitif, tapi di sisi lain ada kebutuhan mendesak untuk segera menghentikan serang menyerang dan perang yang terjadi. Karena itu kehati-hatian diambil, salah satunya adalah tidak memejakan dalam bahasa perundingan, tidak memaksakan hal-hal yang masih panas untuk disepakati pada periode sekarang. Nah, sekarang apalagi yang perlu dilakukan menurut saya juga penting ini para mediator mengontrol terutama Hamas dan Israel untuk tidak terlalu apa namanya euforia. Walaupun memang sekali lagi ini kemenangan, jadi rakyat akan menyambut dengan euforia. Di Hamas, di Gaza itu euforianya luar biasa. Dan saya yakin di Israel pun terutama keluarga Sandra ini adalah euforia, ini adalah kemenangan. Karena mereka menginginkan segera ini tercapai, mereka ingin Sandra kembali secepatnya. Malah dari awal yang saya ikutin, keluarga Sandra itu menginginkan agar pelepasan Sandra dalam satu tahap sekaligus. Dan itu tidak tercapai karena yang terjadi adalah ini akan bertahap sesuai dengan yang diajukan oleh Hamas. Jadi yang pertama akan ada 33 orang dalam kurun 6 minggu atau 42 hari untuk dilepaskan dengan bertahap. Mungkin hari pertama tiga orang, terus beberapa orang, sehingga dalam kurun 42 hari akan dilepas sebanyak 33 sandera. Jadi sekali lagi ini bagian daripada upaya yang dilakukan oleh mediator untuk mencapai mendorong tercapainya gencatan senjata di satu sisi dan di sisi lain menunda untuk sementara hal-hal yang mungkin bisa merusak dicapainya kesepakatan senjata tersebut. Begitu Mas Rusdi. Oke, baik. Terima kasih Pak Hasibulo Satrawi atas penjelasannya terkait gencatan senjata yang saat ini terjadi di Hamas dan Israel. Nanti pada tanggal 19 Januari 2025 gencatan senjata ini akan dimulai. Bapak, terima kasih sudah bergabung sama kami di redaksi Liputan 6. Sama-sama Mas Rusdi. Oke, mengutip kata dari pengamat hubungan Timur Tengah, tadi Pak Hasibulo Satrawi ini mengatakan bahwa semoga ini menjadi perdamaian yang abadi di Hamas dan juga Israel, tepatnya di jalur Gaza. Tentunya kita semua berharap sebagai warga negara Indonesia, perang tidak terjadi kembali dan tidak ada nyawa yang dikorbankan dalam perang di Timur Tengah. Saya Rusdi Maulana, sampai jumpa.